Assalamualaikum lagi nih ya. Jelas lah. Oke. Si nanya aja. Tahu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi kita kala bersuara. Ini hari ini kita bincang-bincang apa nih ya? Enaknya. Tahu kemarin kan alien. Kemarin makhluk astral ya. Terus astral Nih. projection. Ini kalau ngomongin ini aja. yang masih makhluk juga nih. Iya, Makhluk. setan aja. Jangan, tapi bukan setan kredit kan? Belum dong. Cakep. Gimana? Nah, Setan. Emang lu pada punya Setan. pengalaman? ada Kalau gua sih enggak banyak Wah, banget. ada gua Lu soalnya. ada cerita setan? Ada Udah, lu deh cerita sekarang. cerita gue ya, pengalaman gue nih ya. Ya pengalaman Ata aja, Ata ojek. Ya pengalaman lu lah. Pengalaman gue nih dulu nih ya, itu waktu gue kuliah, ya kan. Ini sebenarnya salah banget sih, emang gue yang goblok gitu ya. Maghrib gue ke warung. Kondisi habis hujan, orang ke masjid, gue ke warung. Nyari penyakit namanya kan. Nah di situ, Namanya kebutuhan buat ya udah kayak gitu. Gue ajak temen gue itu di rumah temen gue, ya kan. Temenin gue yuk ke warung, ya kan. Nggak mau lu aja, ya kan. Situ kan gue asem banget tuh, yang pengen beli rokok tuh gue kan, gue nggak tahan kan. Gue memberanikan diri kan ke warung. Set, pas gue jalan itu jalanan komplek itu konblok gitu kan, becek, ya kan. Jadi gue jalan pelan-pelan. Udah ada ciprat-cipratan ya kan, mental-mentalan. Lu naik motor, nggak jalan Jalan kaki. Oh, lu pasti pakai sendal jepit lu. Iya, Ya, sendal makanya jepit. pakai sendal gua, Bud. Nah, Iya, kita kan ada sandal ya. iya. Nah, udah kayak jepit gitu. mah jelek. Nanti ada di sini nih. Nah, Ya, Mak. iya. Ya, mungkin. Ada lah. Bisa. Nah, pas gue jalan itu, ya kan, set. Emang di situ perumahannya kan banyak yang kosong gitu, rumah-rumah kosong gitu kan, karena jalur itu doang yang deket. Kalau gue muter lewat belakang PR banget. Nah, gue jalan, set, pelan-pelan, pas di bawah pohon mangga itu, di bawah pohon mangga, gue jalan pelan-pelan, set, set, sambil benerin cipratan tuh namanya, mental-mentalan becekannya Iya, kan. iya. Nah, Pantes muka lu kotor. ya, anjir. Cipratan di muka. Pas udah pas Ngilang sampai sekarang. pohon mangga itu ada suara ketawa, ya kan. Gimana ketawanya? Suaranya Wah, pelan, suaranya pelan. Gimana? Ih, gitu. Itu Suaranya ketawa. pelan. Nah, udah kayak gitu, gua nggak mau nengok tuh, ya kan. Itu di dalam komplek. Iya, pas lagi jalan di pinggir itu tuh pohon tiang listrik, di situ ada rumah, ya kan, kosong. Enggak, ada sebelahnya kosong, sebelahnya ada. Biasanya gue lewat situ ya, itu emang ada suara orang ketawa, nonton TV lah, apalah, ya kan. Nah di situ ketawanya beda, ya kan. Gue nggak mau nengok tuh, ya kan. Tapi nengok sendiri. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya, kenapa ya? Kenapa ya? Waduh. Pokoknya kayak gitu. Gue nggak mau nengok, ya kan. Di situ kaki gue nggak bisa ngelangkah tuh kan. Tapi gue nggak mau nengok, ya kan. Tapi nengok sendiri. Ya mungkin ada yang gerakin kali leher gue, ya kan. Pas gue nengok, baru gue bisa jalan lagi tuh, ya kan. Buat. Nah, Itu pas jelas suara ketawanya. jelas pelan. Berarti kan kalau pelan deket ya. Katanya gitu. Katanya. Katanya. Gua nggak pernah. Gua Kalau Nah. jauh tuh deket, kalau deket deket itu jauh. jauh. Nah, gue udah ke warung, udah jajan, gue bingung pulangnya lewat mana, ya kan. Tunggu, lu ngeliat ketawa kan lu nengok. Itu ngeliat sesuatu apa? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Iya. Nah, pas udah di warung gue bingung tuh, ya kan. Sambil sebat, gue pulang gimana nih ya? Gue nggak bawa HP, pengen ngabarin temen gue, jemput. Ya ada sekitar 50 meter padahal. Nggak nyampe ding. Lari. Nggak nyampe, ya kan. Nah udah kayak gitu, gue pengen muter lewat sana, jauh, ya kan. Akhirnya apa? Gue lari seadanya tuh kan. Cuk. Pas udah lari, temen gue dari pagar ketawain gue. Ya kan, isi anjir ketawa, ya Oh, kan. ternyata temen lu. Ternyata temen gue. Jadi gini kan, sebelumnya gue minta anterin. Oh, dia tahu. Dia udah tahu duluan. Kenapa nyo gue nggak mau nganterin lu? Karena gue udah tahu, anjir, ya kan. Dari situ tuh gue terapi shock kan. Itu pengalaman Gua pertama diem lu aja. apa sebelumnya? Yang pertama gue di ini tawain, ya kan.
Tapi Jangan secara lu ngeliat langsung gitu Wah, belum pernah. belum pernah, jangan sampai amit-amit lah. Tapi lu pernah tawa-tawain doang gitu. Iya, ketawa. Nah, ada lagi nih gua ceritanya, ini bukan sekedar ditawain doang. Ada. Apa? Nah, tapi tahan dulu. Gue pengen dengerin cerita dari lu dulu. Ya kan? Dari lu dah. Tidur lagi gue gaplok lu. Kalau dari gua mulai dari mana dulu ya ceritanya. Gua ada nggak banyak sih. Jadi gua tuh dulu sempet ngekos kan buat di Jakarta nih. Gua ngekos. Emang rumah lu bukan di Jakarta ya? Enggak, kan di Nah, gua ngekos kan di sana. Ini kosan Kayak kita pertama kayak orang gua di di kampung, Jakarta. tau gak sih? Kita ngomong Jakarta, nyebutin aja sih daerahnya. Oh iya ya. Kayak kita kayak orang jauh banget gitu, kayak orang Itu di luar mana ya? kota gitu. Daerah Joglo deh. Gua ngekos tuh di Joglo. Nah, Jakarta Barat berarti ya? Jakarta Barat. Gua ngekos di sana. Kosannya tuh kecil deh pokoknya. Kecil banget, sumpek, parah, gerah banget di sana. Udah tuh. Gua ngekos di sana. Kosnya pas lu kuliah. Enggak, gue Oh, udah kerja. kerja. Gue ngekos pertama kalinya gue di Jakarta Barat tuh ya, di Joglo. Terus tuh gue lagi pulang kerja nih, tidur lah gue. Emang gue di situ tuh nggak pernah bisa tidur nyenyak gitu, karena kan emang hawanya tuh panas banget. Gue nggak tahu tuh, jadi nggak ada angin sama sekali. Mungkin karena dempet-dempetan kali ya, kayak model-model rumah, tembok. ya gitulah. Tapi bukan rumah bedeng, bukan rumah kardus, sedih banget gua. Udah tuh, gua lagi tidur, ini beneran nyata. Jam 2:30 pagi tuh, apa jam 3:30 gitu. Gua lagi tidur, kaca terbang. Yang bener lu kaca. Cermin Beneran kan, jadi lemari tuh Cermin ya. ajaib dong berarti. Bisa jadi. Coba lu tanya harusnya siapa yang paling ganteng di dunia Ya ini. Allah. Ya. Terbang tapi balik lagi apa jatuh pecah? Rahasia, dengerin dari gue. Nah, udah tuh. Jadi ada cermin, gue lagi tidur, terbang, set, jatuh ke gua peluk. Ih beneran, Lu gila. berandai-andainya itu apa lu sampai lu peluk? Gak tahu, takut pecah aja, tiba-tiba tuh dia jatuhin badan gua peluk. Jadi ini lemari, kasur gua posisinya begini, lemari ke arah gua. Terus posisi kacanya tuh bisa begini, bisa nibanin gua lurus. Wah gila, gua itu nangis ada-adanya. Kamar-kamar sebelah gua ketokin, tok tok tok, mas, nggak ada yang bangun lagi tuh, anjing banget tuh. Udah tuh akhirnya gua teleponin teman-teman gua suruh datang ke kosan. Nggak ada yang mau datang dong. Sedih Setan banget. anjir. Nangis Siapa yang gua. berani? Udah tuh dari situ besoknya hari itu juga gua pulang kerja, gua langsung angkut barang, gua cabut dari kosan itu. Parah, gua nangis, gua sampai subuh, sampai jam 6 lah gua. Tapi itu serem banget sih, parah. Secara kaca di lemari ya, kaca yang nempel di lemari, mana bisa sih lepas? Iya. Gila lu, lepas nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, terus lepas gitu. Gue peluk tuh kaca. Wih, kacau. Untung bukan ngocok. Guling dong. Iya, wah kalau ngocok mah pingsan gua, nangis darah gua. Gitu tuh yang pertama. Lanjut deh. Gua bilang, gua nggak ada. Paling kejadian yang paling terlihat hampir nyata, hampir itu gua juga nggak tahu ya itu apaan. Itu mah suges lu kali ya. Kagak, bukan suges. Ini aneh tuh, gua di rumahnya dia nih, di rumahnya si Ubing. Sampingnya itu yang ada ruko kan. Kemarin tuh yang kemarin banget itu. Gua lagi beres-beresin kardus sendal. Tiba-tiba di meja tuh muncul genangan air. Gue kira kan emang bocor kan, gue lihat atas tuh nggak ada. Sebelumnya soalnya nggak ada. Sebelumnya kan gue jam 11 tuh ya, sebelum sholat Jumat gue udah beres-beres sama si Ubing, bersih-bersih. Terus ya pulang tuh Jumatan dulu, balik lagi. Nah pas balik lagi itu awalnya juga belum ada tuh apa-apaan, masih bersih dah, masih wangi lah tuh tempat, masih biasa aja. Tiba-tiba gue lagi
beresin berapa sendal terakhir gitu, gue bingung kok ini sendal basah plastiknya. Kenapa ya? Gue cium, anjing mau buat pesing kata gue. Nah gue berpikir pertama, sebelumnya kan naruhnya dekat kandang burung kan, gue takutnya itu kecipratan, entah itu kencing burung atau apa kan, gue nggak tahu. Ya udah gue feeling gitu aja. Terus gue lagi bersihin, tiba-tiba ternyata tuh ada ini di meja tempat gue naruh tuh ada genangan gitu warna kuning, pesing banget. Itu padahal udah sempat dibersihin ya bang? Itu udah kita bersihin sebelumnya, itu tuh nggak ada apa-apa. Terus lu kan sama lu tuh tiba-tiba kita gue bersihin tuh, gue gosok pakai kertas. Nah pas kita ngelapisin kertas lagi, lu sadar nggak sih ada 2 tetesan atau 3 tetesan sisa. Jadi kayak kencing sisa gitu loh. Ya tek gitu gimana sih kalau cowok kencing? Iya ada sisa gitu. Nah gue dari situ mulai mikir, tetes terakhir. Ini apaan nih? Itu kan ruangannya nggak gede ya, cuman paling 3x2,5 lah. Nah itu pas lu cek lagi nih, kan lu udah tutup tuh, ya kan, udah nutup. Nah lu cek lagi, ada lagi nggak? Wah gue belum mau cek lagi. Bing, lu cek lagi? Gua ngecek lagi nggak ada sih, tapi masih bau bat pesing itu udah 2 hari tuh, 2 hari setelahnya masih bau pesing. Iya soalnya itu ruangannya cuma 2x3 nih. Gue nyari sekitar keliling gitu nggak ada tikus. Kalau tikus juga kayaknya nggak sebanyak itu udah kencingnya. Iya kan? Terus gue ngeliat atas atap nggak ada yang bocor. Enggak, masalahnya kalaupun tikus kan itu awalnya tadinya kan di kardus besar kan, udah kita keluarin itu kan bang. Iya itu di luar, Bing. Ada lagi. Iya itu di luar, itu tuh sih pengalaman yang masih belum bisa gue tangkap. Tapi emang nalar. emang yang di rumah gue yang itu sebelum dijadiin ruko ya, itu tuh emang serem banget. Oh iya, lu juga punya ada pengalaman tuh. Iya, itu mah bukan gue doang, sampai keluarga gue. Jadi di kamar mandi rumah yang itu tuh sering ada yang mandi tapi nggak ada orangnya. Jadi pas bunyi cemburu, pokoknya gimana sih, kayak lu mandi pakai gayung aja, cemburu. Nah itu tuh kalau dibuka pintunya, wih nggak ada orang coy, aneh lu. Soalnya waktu itu pernah kan nyokap gua sampai teman gua yang nginep juga di situ dikirain gua tuh lagi mandi, dipanggilin bing, nggak nyaut, pas dibuka nggak ada orang. Itu serem sih rumah gue yang itu, tapi makanya sekarang gue jadiin ruko. Biar ada orang yang biar ada nempatin orang itu, yang nempatin. ngerasain juga apa yang Ya ngerasain. enggak lah. Ya gue yang pertama kali main ke sono ya gue walaupun berteman sama dia tuh gue jarang banget main ke rumah dia. Dulu kecil doang. Pas udah gede gini gue jarang banget main ke rumah dia, dan itu kayak pertama kali gue ke sono lagi, dia dapat pengalaman kayak gitu sih, kayak hi, welcome gitu. Kayak lu tau gak sih sambutannya dia tuh kayak gitu, tapi gue dikasih air kencing anjir, yang lain dikasih air mandi. Kacau sih itu rumah. Itu aja, nggak ada lagi loh. Mah nggak ada lagi gue. Lu buat Nah ini yang kedua, ini masih kuliah nih gue main lagi ke tempat teman gue itu di daerah Cimone, Tangerang ya kan. Cimone. Nah itu tuh rumahnya dia emang tradisi Jawa banget kan ya. Rumahnya tuh rumah gitu. kayu, panggung. Keren dong. Bener-bener kayu. Jadi kalau malam kan iseng kan. Nah, udah kayak gitu setiap ngelangkah tuh kalau malam lu tahu sendiri, Bing. Kerek gitu kan. Oh, soalnya bunyi kayu ya. Iya. Nah, itu biasanya di bawahnya tuh ada babi. Iya, kandang ternak. Nah, terus Ada lu, babi ayam lu. nah, terus kamar mandinya juga gitu. Ya tradisional gitu, bukan keran kayak air pancuran gitu, Mas. Keren Terus dong. pakai Bak kendi. gentong. Iya, bak gentong kendi dari gitu. Wah, udah. Emang dia doyan nuansa kayak gitu. Udah gitu di depannya ruang santai di terasnya juga masih kayak balai gitu. Emang Ya sengaja kan? rumahnya kayak Emang sengaja. Udah kayak gitu ada lukisan macan lagi. Bukan mama cantik ya. Emang hewan macan gitu. apaan sih, gua aja nggak kepikiran mama cantik. Tahu dia mau pikirannya. Nah, kayak gitu. Tengah malam tuh. Dret. Ada bunyi kayak gitu, Bing. Dret. Apaan? Jalan gitu Ngetet kan. kayak bunyi HP Printer anjir. itu kayak bunyi mesin Iya, ketik kayak. krek langkah ya kan. Gue penasaran tapi takut kan. Pas gue lihat nggak ada yang jalan, Mas. Ya kan. Suara masih ada? Diam. Oh, diam. Pas gue tiduran lagi bunyi lagi ya kan. Di situ tuh gue nggak bisa tidur kan. Nah udah gitu gue pengen kencing.
bangunin temen gua. Anterin gua bilang gitu kan. Lah iseng banget ya kan. Nah udah kayak gitu gua balik ke kamar lagi. Nah di situ pas siang ya gue tidur lah maksain walaupun gak nyenyak. Itu ada satu ruangan di belakang garasi ya, nggak pernah dibuka, nggak tahu ada apa nih tuh. Emang hawanya nggak enak banget Bing. Kayak gitu aneh dah. Itu dari kan yang pertama suara ketawa kan, kan? Ada suara Nah, yang langkah. kedua iya suara langkah. Habis itu suara apa lagi? Nah habis itu ada, tapi lu ada cerita nggak? Potong dulu gitu biar lompat-lompat. Iya, lu di lanjutin rumah dulu. gua aja nih, si Pray ngomong, "Mas, di deket tangga lu tuh ada penunggunya." Lu aja nggak berani kencing anjir, orang lagi rame. Lu tuh saya masih penakut itu anjir, jangan-jangan lu cuman halusinasi kali, Fata Morgana. Enggak, emang itu bener. Temen lu denger gak? Ya temen gue udah biasa kan punya rumah. Terus ada lagi ya kan, itu tuh di kosan temen gue di daerah Ciputat Uin situ kan. Emang kita tuh nggak boleh asal nyebut kali ya. Kalau sembarangan nyebut di tempat itu tuh Bing, emang awalnya tuh dia di lantai 2 ya kan, muterin tangga Kosan? itu iya Apa kosan. nih kosan? Oh. Iya kosan. Itu tuh nggak ada lampu sama sekali, gelap. Udah gitu tangganya nggak ada pegangannya lagi. Kalau gue lari kaget jatuh kepleset kelar ya kan. Nah udah kayak gitu. Konslet lu ya. Nah udah kayak gitu di situ ada bangku berjejer. Biasanya nggak ada. Emang tiap lewat situ hawa nggak enak dulu ya kan ya gue paham. Nah di situ ada bangku 3 meja panjang. Ya, kita kan ada kayak 3. meja makan gitu kan. Nah udah kayak gitu gue iseng banget kan, gue langsung tuh ke kamar temen gue kan. Di situ gue ngajak ngopi lah di bawah kosan kan ada warkop. Ayo turun ya kan. Nah di situ gue iseng ngomong kan, wah ini nih kalau kita bisa ngeliat mah lagi konferensi kali ya. Gue bilang begitu Bing. Nyolot. Ya kan. Pas di warkop Bing, mata gue merah, badan gue pegel ini gue Bing. Berat. Tuh kenapa tuh? Mabok ini kali lu, mabok tai. Pas si Daus kan, Us, badan gue nggak enak nih, masuk angin kali ya. Wah enggak lu, ini mah aneh, orang tadi lu seger, pas turun pas nyampe sini begitu ya kan. Nah udah gitu gue ngopi kayak nggak berasa Bing. Kan lu, biasanya gue nikmatin ini nggak berasa ya kan. Lagi-lagi itu ayah mau maghrib, gue orang mah sholat bener ya. Ini gue mana kemana tahu pas maghrib tuh di saat itu kan. Nah udah kelar maghrib ya kan, gue naik tuh, krokin gue masuk angin nih kayaknya ya kan. Nah udah kayak gitu sampai gedor-gedor kamar sebelah kan, minta tolong krokin gue masuk angin gitu kan. Berat. Nah pas gue balik lagi nggak lama hilang sendiri tuh. Wah itu jangan apa ya, tempelin kali ya gue ya. Ah itu mah suges aja. Ya enggak, Bing, orang tiba-tiba pas gua ke kamar hilang sendiri. Ya orang nggak tahu, orang kalau nyakit jantung aja tiba-tiba. Iyalah. Kayak gitu. Kalau gue sih rada kurang Iya. apa ya? Yang ketiga kurang lu. Dibilang percaya Enggak, masanya, Bing. sama kayak gitu-gitu. Iya, Tapi kalau tapi dibilang nggak gini. percaya, gue nggak percaya sih. Tapi gini, emang di tempat namanya di tempat sesuatu apapun, emang kita omongan gak boleh Ya, ini tuh. gitu. Mungkin dia Aku ngerasa setuju. ini. Ya karena gue percaya, gue sih percaya gue. Iya. Nah, di samping itu kayak gini. Pokoknya gue udah paling males sama punya temen yang bisa ngelihat entah Pak kita punya apa teman kayak satu, Indigo. Iya, gue paling males deh temenan gitu. Jadi kemana-mana nggak tenang bawaan gue ya kan. Ada teman gue ya kan. Itu daerah kondangan gue malam-malam. Ya kan suasananya masih suasana kayak perkampungan serem, banyak pohon-pohon gede gitu kan. Lu teman-teman lu jangan-jangan orang suku Baduy semua. Nah udah kayak gitu, gue parkir tuh mas, ya kan. Gue parkir. Kondangan nih. Gue parkir ya kan. Maksud gue kan biar gampang keluar gitu kan. Udah parkir, temen gue bilang jangan di situ. Nah apa sih biar parkir keluar gampang, gue bilang kan. Udah jangan di situ. Ah ribet loh kata gue mundurin motor gue pindahin ya kan. Nah udah kayak gitu, pas udah balik dari kondangan itu makan, baru dia cerita aduh ini ya kan,
di atas Apa? pohon Main bola. Iya, ngayun-ngayun. Gua kira gini main bola. Main bola mah lu. Nih, ngomong-ngomong cerita main bola, udah selesai belum? Iya, Cebok. situ. Emang boker. Nih, ngomong-ngomong main bola, Hmm. itu di rumah gue yang sebelum gue jadiin ruko ya. Jadi dulu kan gue kuliah di Bandung, gue ngekos, gue pulang tuh bisa 1 bulan sekali. Nah dulu tuh kakak gue juga masih tidurnya di situ deh kamarnya. Kakak gue waktu itu kerja masih sering ke Kalimantan cari ilmu. Nyari bini. Udah nih. Terus pokoknya itu rumah jarang banget ditempatin. Sampai-sampai itu harus setel radio atau TV 24 jam tuh nonstop tuh di situ karena saking sepinya. Jadi rumah gua letter L gitu. Nih rumah lagi. Nah, Itu rumah rumah yang apa sering kunci? yang sering ditempatin tuh di rumah yang di sini tuh jarang. Kalau di sini untuk praktek dukun. Iya, orang pinter. Orang pinter. Tapi pinternya kuliah nih. Iya. Makanya pakai yang begini ya, apaan sih? Goblok. Yang ada badaknya. Udah. Terus nah, gue tuh kalau di Bandung di kosan gue ya, itu jam 3 atau jam setengah 4 tuh suka ada azan. Jadi kayak azan Iya gue tahu apa sih istilahnya itu azannya. pre azan lah. Iya, Jadi sebelum azan beneran iya. tuh ada azan dulu gitu. Nah, Biasanya bangun buat orang tahajud. ya. Nah, gue tuh di rumah situ, gue lagi tidur nih jam setengah 3, jam 3 deh. Itu mak lagi-lagi jam segituan gitu. Terus gue denger suara azan, akhirnya gue tidur kan. Gue kaget lu beneran lu. Gue tidur. Terus gue kebangun kan, kok ada azan gitu. Tumben nih, gue jadi berasa kayak di Bandung karena di sini tuh nggak ada pre azan apa sih namanya ya? Iya, itu Ya azan pokoknya yang nggak ada buat tuh tahajud. azan pertama gitu. Jadi gue bangun, azan. Ini gue beneran melek, gue nggak lagi tidur, bukan mimpi, bukan apa. Terus tiba-tiba gue dengar ada suara jeduk, suara bola dipantulin Iya, gitu. dribbling. Iya, oper, gitu ada suara anak kecil bilang oper. Terus gue bingung dong, ini jam berapa sih sebenarnya? Gue liat jam, masa sih ini jam setengah Lu 3? kira ada pasien gitu ya? Enggak, gue pikir tuh sore gitu, jam setengah 3 sore, masa sih? Jadi lu pernah nggak sih tidur kayak bangun, Iya. udah sore, nggak taunya itu ternyata masih pagi atau malam gitu. Nah gue tuh ngerasain kayak gitu, kok ini jam setengah 3 sore nih. Akhirnya udah tuh gue yakinin lagi nih jam berapa ya. Itu masih jam setengah 3 pagi, merinding gue. Terus gue dalam hati gue, anjing, mana ada main bola jam segini depan rumah gua lagi Iya, lu anak sangkanya kecil. pasti ini kan pasien gitu Iya, kan. soalnya kan biasa ada pasien berobat gitu kan, Oh, anak pasien kecil. buat ke dukun Itu dukun. Udah tuh, terus kok ada, terus makin lama tuh makin rame tuh anak kecil oper. Ya oper, cetuk, suara bola jeduk. Gimana sih bola mantul? Iya, membel. Iya, gitu. membel. Oper. Wah, ini nggak ini nggak beres nih. Udah tuh, wah ini nggak beres nih anjir. Terus akhirnya gue bangun. Wah itu beneran, itu ternyata masih jam setengah 3 malam dong. Gue lupa jam setengah 3 atau jam setengah 4 gitu. Gue buka kunci kamar, gue lari. Itu lari di rumah gue kan udah kayak lari maraton coy. Dari rumah ke rumah yang sana tuh jauh banget. Itu emang temboknya dijebol-jebol gitu, tapi larinya panjang gitu. Gue tuh takut keburu lari, gue kepapasan. Nangis darah gue. Tolong. Gue lari, gue minta tolong. Akhirnya nyokap gue pas banget tuh lagi sholat malam kayaknya. Lagi sholat malam, gue lari, gue lompat langsung kayak Superman. Ke rumah yang satunya lagi. Beneran, dari rumah praktek ke rumah ini gue lompat. Gubrak, gue jatuh. Nyokap gue langsung kaget kan. Kenapa? Ada yang main bola. Kacau itu, gue langsung diguyur pakai air zam-zam sama ibu gue. Cus, anak duraka. Enggak. Udah gue diguyur.
Terus gue disuruh minum air zam-zam kan, dibacain sama nyokap gue. Sim gue sangga sim. namanya juga dukun. Iya kan namanya Juga dukun. Enggak, bukan dukun, bohong. Udah tuh, terus nyokap gua ngelihat nggak ada, ternyata nggak ada yang main bola. Udah coy, kata nyokap gua tuh gua nangis di situ, tapi gua nggak sadar. Gua dikasih air zam-zam. Pokoknya itu tuh nyata banget gitu. Ada yang main bola, parah sih itu. Main bola coy. Amit. Maksudnya itu kan gimana ya, robot kan cuma kayak ketawa, krek-krek dikit gitu. Kalau lu kayak main bola tuh kayak Enggak, itu inian daya ininya dia kuat, Kuat berarti. dia kalau kata- Itu gua bukan halu loh. Gua beneran Iya, jelas gitu. Ah. Oper. Sampai kayak gitu tuh berarti kuat. kuat ya, punya energi Energinya, kuat iya iya. katanya mah. Udah itu sih yang paling serem gua. Gitu. Gimana nih? Lu paling serem ada lagi? Yang paling serem dah. Kalau Ya. ceritain semua mah, sampai besok kita ngobrolnya sambil ngopi aja. Iya. Enggak, itu sih yang paling serem tuh yang gua rasain. Yang ketawain itu. Iya, itu yang menurut gua horor banget. Gua nggak pernah sih secara fisik gitu ya, itu kan secara fisik ya kayak dengar suara, ngeliat, ya nggak pernah gua. Paling kayak dikit-dikit mah kayak adik gua tinggal turun pas lagi main PS di atas tiba-tiba ketawain dia lari gitu doang, denger ceritanya doang, gua nggak pernah secara langsung. Merasakan gitunya. Tapi sih pengen gak sih lu ngeliat? Enggak, Wah, enggak. gila lu. Makasih. Gue tuh penasaran. Gua gitu. penasaran. Gua pengen banget. Tapi gua harus liat. semua yang lihat. Iya, Iya. tapi jangan lari gitu, ngeliat tapi dari jauh gitu. Iya, misalnya Lari, jarak itu siapa? 20 Itu meter, siapa? 30 Sekarang meter. kalau kayak gitu ya gua ya ketawain, gua pengen lari nggak bisa, kayak ketahan. Tapi nggak mau nengok tapi nengok sendiri. Enggak, Udah gua kayak takutnya gitu tuh baru bisa tuh kayak apa ya, menandakan mungkin gua ada di situ tuh, lu harus tahu dulu gitu. bisa Tapi jadi. kalau misalkan gua salam perkenalan di komplek itu dengan adanya itu Lu udah nggak terlalu lama? mungkin, karena gua udah Sering. sering lewat situ. Mungkin pas momennya aja maghrib apa sunyi Itu juga lembab-lembab abis hujan gitu kan. makanya jangan main tuh Gitu. pas maghrib karena Makanya maghrib bahaya. sejarah dulu tuh kayak anak kecil maghrib jangan keluar ntar di ini. Itu Iya, emang kayak bener. kayaknya. kolong wewe ya. Tapi kayaknya lu sedang lu kalau diumpetin kolong wewe. Dapetin di Gila. tete. Iya kan gede tuh. Sampai ke bawah kayak lu sedang tuh. Coba Iya, sedang nggak lu? enggak lah. Iya. Dasar imajinatif mah. Payah. Padahal enak, Bud. Lain hal. Susunya nggak habis-habis. Enak. Kayak ultra milk. Oh, enggak kaget lagi udah. Enggak lah. Udah nih. Udah. Udah. Kayak sekian aja cerita dari kita ya. Iya, itu mengenai Mungkin kalau ada nanti tambah-tambahan mungkin ada part 2-nya. Enggak tahu Iya, juga kan. nggak tahu. Iya, juga. bisa juga kita soalnya Bisa aja gua abis masih ini. ada, gue masih ada Atau ada- yang di kosan gue di Bandung. cerita Gua lain masih lagi. ada cerita. Ya, siapa tahu kita juga abis ini dapetin pengalaman. Ini bisa Karena jadi maghrib. main jelangkung apa nih? Buset, kayak Tapi berani jelangkung golong ada lagi. Ya udah nanti yang aja. ke jeruk apa? Itu nanti aja, itu nanti Iya, aja. iya. Itu nanti Ya aja. kayaknya bisa lanjut di part 2 di Oh, panjang banget soalnya nih Iya, kalau ini. Panjang nih, kayaknya bisa sampai lagi-lagi jenggot gue kayak Pep. Enggak lah. Gue bawa gunting. Tak. Dah. Sih. Yaudah. Ya udah. Tutup gitu buat aja ya. kayak biasa. Yo brother. Hari ini ceritanya cuma segitu aja dulu. Nantikanlah nextnya gitu. kayaknya- selanjutnya. Harus ada part 2 nih Iya, supaya seru. biar supaya seru ya. Mungkin sama orang-orang yang beda juga nggak bisa kali, Bing. Bisa. Kan kayak gue nggak ada nih, udah habis. Ah. Mungkin lu juga sebagian, terus kita manggil orang-orang lagi aja. Iya. Mungkin Adalah. Atau itu juga bisa manggil teman-teman kita yang indigo. Iya, bisa boleh. atau ibu gue yang dukun Buka praktek di sini nanti ada nomor teleponnya. sambil masang sajen di sini sambil ngapain lu mah? Kagak tutup-tutup udah. Oh iya benar. Iya. Tutup Pat. Udah ya, gitu aja. Lanjutin berikutnya part 2 ya. Cukup sekian kalau bersuara kita. Yuk, kita tutup. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.